Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Dan semoga kawan-kawan yang pastinya dipermudah segala urusannya, amin. Kali ini kita bakal membahas sebuah status yang dikirim oleh dua majikan yang berbeda tempat, yang dimana dua majikan ini menceritakan mantan cecenya yang pernah bekerja di tempatnya. Dan dua orang yang curhat ini adalah, yang pertama adalah majikan perempuan, yang kedua adalah majikan laki-laki. Nah, majikan perempuan ini memiliki cece Indonesia atau mantan cece Indonesia. Dia menceritakan bahwa perilaku cece Indonesia seperti ini. Ada hal yang dimana ini membuat si majikan perempuan itu jengkel banget ya terhadap perilaku cecenya. Kemudian yang kedua adalah majikan laki-laki yang curhat. Sekali lagi ini beda orang ya, beda tempat. Nah, si majikan laki-laki yang bernama Joshua ini menceritakan cecenya, yang dimana cece ini terlibat hutang bank dan bank ini memberikan surat kepada majikan. Dan kemudian tidak itu saja, sebelum meninggalkan tempat majikan, si cecenya ini meninggalkan noda darah di tempat spray milik majikan, kamar tidur tempat majikan, dan juga meninggalkan air kencing yang bau di tempat majikan. Nah, bagaimana ceritanya kan simak videonya sampai habis hanya channel ini. Oke, kasus yang pertama yaitu majikan perempuan curhat di sebuah grup, yaitu grup support for ini, yang dimana ia menceritakan kalau ia memiliki mantan cece asal Indonesia yang kerja dari bulan Maret 2022 sampai dengan April 2023, dan dia itu menceritakan kalau dirinya ini memiliki 2 anak dan 1 lagi calon bayi. Berarti anaknya mau 3, ada suami dan ada dia, berarti 4 orang dan 5 orang, 1 sama cecenya dan calon bayi ya. Nah, jadi karena dia dalam keadaan hamil itulah dia butuh banget cece. Jadi ketika cece itu meminta gaji sebesar 5.000, makanya si majikan itu konon katanya mengabulkan. Dan bahkan ketika si Mbak Indonesia ini meminta uang 500 ketika diminta tidak libur hari Minggu, konon katanya majikan ini juga mengabulkan. Jadi setiap kali Mbak Indonesia ini meminta libur, diminta nggak libur, maka secara otomatis majikan harus menggantinya, yaitu uang sebesar 500. Jadi kalau 2 kali nggak libur berarti jumlahnya 1.000. Jadi ditambah 5.000 gajinya, 2 kali nggak libur jadi 6.000. Nah, itu pun majikan sebenarnya tidak sepakat, namun karena butuh nih cecenya, akhirnya ia mengabulkan permintaan cecenya. Nah, lambat laun kemudian majikan ini juga mengeluhkan kalau cecenya ini konon katanya tidak bisa masak. Jadi soal masak semuanya ini yang nanggung adalah si bos perempuannya. Jadi mbaknya ini konon katanya fokus aja jaga anak dan bersih-bersih. Pernah suatu hari si anak laki-lakinya ini mengalami pendarahan pada ininya, yaitu gendang telinganya pecah ya, karena ngelihat darah di sini. Akhirnya si bos ini menanyakan ke cecenya, dan cecenya menceritakan kalau si anak ini mungkin pernah jatuh namun tidak diceritakan kepada majikannya. Jadi mbak ini sudah tahu anaknya ini pernah jatuh dan tidak cerita sampai besoknya pendarahan pada telinganya karena gendangnya pecah. Akhirnya dari situlah majikan membawa anak laki-lakinya ini periksa ke dokter. Nah, dari ini semuanya bisa kawan-kawan jadikan pelajaran. Kalau seandainya anak jaga Anda jatuh atau mungkin tertatap apapun, tolong untuk ngomong sama majikan, ini penting banget. Takutnya terjadi apa-apa sama anak majikan. Jangan diem
apalagi Anda menyimpan hal tersebut ya. Sekali lagi, anak Indonesia dan anak Hongkong ini beda. Anak Indonesia mungkin kuat, kalau anak Hongkong ini tidak kuat Mbak, karena memang lemah ya fisiknya. Jadi sekali lagi ngomong, jangan diam, jangan mendiamkan, jangan menutup rapat-rapat ya. Oke, kemudian si majikan ini juga mengeluhkan kalau si mbaknya ini tidak bisa cuci piring dan juga tidak bisa mencuci baju. Ini terbukti ketika melakukan cuci baju, ketika mencuci piring, piringnya taruh di bawah, kemudian langsung dikasih sabun, jadi dicampur sama sabun ya. Seharusnya katanya kalau orang cuci piring ini sabunnya ditaruh di spon ya, tapi tidak ditaruh spon, tapi langsung ditaruh di piring atau bajunya. Nah itu juga dijadikan bahan gosip oleh majikan tersebut. Kemudian si majikan ini juga menuduh kalau Mbak Indonesia ini konon katanya mencuri uang 8.000. Namun si majikan ini tidak ada bukti ketika ia mau melaporkan. Kemudian yang terakhir, sebelum si mbaknya ini pergi dari tempat majikan ya, sebelum hari H ia pergi dari tempat majikan, kedua anaknya ini mengalami diare, macet-macet dan muntah-muntah, sehingga akhirnya dua orang anaknya ini dikirim ke rumah sakit, dirawat di rumah sakit. Nah di dalam poin ini apakah benar apa enggaknya, sekali lagi kan kalian harus ingat, ini hanya perkataan dari satu pihak saja, artinya cuman dari majikannya. Kita tidak tahu benar apa enggaknya, karena saya pastikan Cece-nya mungkin juga tidak ngeliat, atau mungkin Cece sudah balik ke tanah air ya. Sekali lagi dari poin ini berhati-hatilah ketika jaga anak majikan ya. Jadi untuk masalah kenaikan gaji, untuk minta gaji tambahan itu adalah hak sampean. Kalau sampean ngerasa bagus dalam bekerja, silakan minta kenaikan gaji. Sekali lagi, Anda wajar minta kenaikan gaji, apalagi kerjaan berat ya. Apalagi kalau nggak tambah gaji kan Anda nggak semangat kerja. Jadi sekali lagi ini hak sampean, tapi ada poin yang harus kawan-kawan pelajarin, yaitu kalau ada terjadi apa-apa sama anak ajakan Anda, laporkan ke majikan Anda. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu pembahasan kasus di mana majikan laki-laki atau bos laki-laki ini yang bernama Joshua kirim juga curhatannya ke sebuah grup sama, yaitu support for ini, dan yaitu mengeluhkan Cece-nya yang terlibat hutang bank. Dan ketika keluar, secara otomatis hutang banknya ini kan tidak dibayar. Akhirnya banknya itu meneror si majikannya, teleponlah, kemudian kirim surat berkali-kali ke majikannya. Nah itu juga diceritakan oleh majikan yang bernama Joshua. Nah si Joshua ini juga menceritakan bagaimana kinerja dari Cece-nya atau mantan Cece-nya. Yang pertama, si Cece ini orangnya bandel banget. Kalau disuruh A, dia tuh mengerjakan B, kalau disuruh ini ia mengerjakan lain. Pokoknya suka-suka mbaknya aja lah ngerjakan apa aja. Dan ketika disuruh bersihkan ini, dia bilang konon katanya nggak tahu bagaimana caranya, seperti itu yo. Itu curhatan dari si Joshua. Kemudian yang kedua, PRT-nya ini juga konon katanya memiliki riwayat penyakit kronis. Namun si Cece-nya ini tidak mau terus terang kepada majikan laki-lakinya kalau ia memiliki penyakit kronis. Kemudian yang ketiga, si Cece ini juga suka mencuri dan bahkan juga pernah menggunakan alat pembayaran milik majikan, kayak seperti patadong itu loh, untuk beli barang. Kemudian yang keempat, nah si mbaknya ini konon katanya suka tiduran di waktu kerja. Jadi di waktu kerja itu dari jam 7 pagi bangun, jam 10 malam tidur. Nah di dalam waktu-waktu kerja mbaknya ini nyuri-nyuri untuk tidur siang. Nah apalagi jaga anak dua, tidak direspon ketika anak minta ini, ketika anak minta main, ini tidak direspon sama si mbaknya. Kemudian yang kelima, sekali lagi ini juga mbaknya tidak higienis atau jorok banget di dalam pekerjaan. Kemudian yang keenam, suka menjelekkan majikan. Ini terbukti ketika
si mbaknya ini jalan-jalan pergi, majikan membuntuti, dan ia mendengar si mbaknya ini jelekin majikannya. Nah, dari situlah akhirnya majikan tahu kalau mbaknya ini suka rasan-rasan dan menceritakan keburukannya di hadapan kawan-kawan atau sesama PRT juga. Kemudian yang ketujuh, si majikan ini mengeluhkan karena mbaknya ini kirim surat ke imigrasi dan menuduh majikannya ini dan melaporkan tentang perilaku majikan ke imigrasi, padahal konon katanya itu tidak benar. Jadi di dalam posisi ini, sebelum mbaknya keluar dari majikan tersebut, sebelum ia diputus kontrak, mbaknya ini melaporkan atau merekod buruk majikannya dan kemudian dikirim ke imigrasi. Dan yang terakhir ini yang agak menjijikan ya, mbaknya ini konon karena sebelum pergi ia ini mengencingi atau memberikan noda darah di spray milik majikannya. Nah, di dalam posisi ini benar apa enggaknya kita tidak tahu. Sekaligus harus kawan-kawan ingat, ini kan hanya satu orang saja yang bilang ya. Jadi kita tidak tahu orang yang dirasani, kita tidak tahu CC-nya ini istilahnya adalah benar apa enggaknya. Nah, kita tidak tahu ya. Intinya ini sebagai bentuk pelajaran. Nah, kan kawan tadi sudah saya bilang bahwa mbaknya ini kirim rekod buruk majikan kepada imigrasi. Ini bagus juga ya poinnya, tetapi ingat ketika mbaknya ini meninggalkan hutang bank, secara otomatis majikan juga memiliki kartu mati sampean. Jadi berhati-hati bagi kawan-kawan semuanya, kalau memiliki hutang bank, tolong untuk diselesaikan sebelum Anda ini memutuskan kontrak kerja. Kalaupun Anda diputuskan kontrak kerja dan pengen cari majikan lagi di negara ini, seharusnya melaporkan dulu ke pihak bank kalau Anda diputus kontrak atau kontrak Anda ini terputus ya. Jadi pihak bank ini nggak mencari sampean dan nggak menyurati majikan Anda ya. Jadi usahakan kawan-kawan melakukan hal itu lebih baik lagi, biar majikan tidak melaporkan Anda ke imigrasi karena kelakuan Anda ini. Jadi ada hal yang harus kawan-kawan ketahui ya. Di situ majikan juga menceritakan kalau ia ini ngerasa stres dan frustasi karena apa? Karena si majikan ini menerima telepon dan juga menerima surat dari pihak bank. Jadi dia tuh ngerasa diteror, Mbak. Ya, jadi kalau sudah seperti ini berhati-hati ya. Karena apa? Bisa saja majikan melaporkan kalau ia ngerasa terteror dan frustasi dan juga ngerasa stres dengan kondisi ini. Apalagi Anda memakai alamat majikan, nomor telepon majikan. Jadi berhati-hati karena itu adalah privasinya milik majikan Anda. Semoga dengan channel ini bermanfaat buatkan kawan semuanya. Dan semoga ini bisa dijadikan kita semuanya pelajaran. Jangan lupa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.